Ya nggak tahu, udah belumnya mah, cuman ya udah telanjang gitu. Oh, siapanya? Ya itunya si Atonya. Oh, kalau si ceweknya? Si ceweknya mah ya nggak tahu, orang dipakein selimut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih aku sampai di daerah Indramayu guys. Kemarin aku tarik napas dulu. Jadi ada ODGJ usia 20 tahun perempuan, dan ini aku dapat informasi dari Ato Bolang guys. Ato Bolang ini yang selama ini memberikan informasi terkait ada orang-orang yang membutuhkan termasuk ODGJ. Nah, ternyata ini kan yang info si Mas Ato ini, dia tuh sempat nge-share berupa video guys. Nah, ODGJ nggak mau nih dideketin sama si Ato. Terus sempat video call, saya nggak angkat karena saya lagi bantu orang. Pak, penang, senang apa sih? Yang kok dipai? Kok dipai? Ya pay duit cari eben jajan. Kurian di balik yuk. Ayo balik yuk. Balik yuk. Iya kok. Kurinya lagi repot di selain. Ini sih. Kurian di kurie. Blesak den di sih kae. Anak kita nok jajan di sih, yo jajannya Korean yang di yo, ya golet aja kalau di Korea yo, mending situ, iya ora sok. Dan ternyata guys, pada saat sore menjelang malam saya dapat informasi Ato Bolang ditangkap polisi, diserahkan ke Polres dikarenakan melakukan percobaan pemerkosaan terhadap ODGJ tersebut guys. Jadi diketahui oleh warga sekitar, posisi Ato itu udah di atas badan ODGJ tersebut, bahkan sudah tidak menggunakan celana dalam ya. Jadi makanya pada saat saya nanya, terus beliau pun mengakui, dia memberikan statement bahwa dia pun nggak tahu entah kenapa bisa seperti itu, dan dia tuh ngaku dia hilaf guys. Tapi nggak bisa kayak gitu aja. Kenapa guys? Saya mau usut tuntas. Yang pertama, dia bukan relawan saya, dia bukan tim saya. Pada saat dia memberikan informasi, saya kasihan. Akhirnya saya bantulah side job. Jadi kayak dia ngasih info, saya kasih uang capek, saya transfer. Udah 4 kali saya transfer dia guys. Nah, setelah itu si Mas Ato ini bilang bahwa dia adalah tim dari Pratiwi Novianti. Heboh dong semua satu kampung sana. Kok bisa seorang relawan sosial melakukan pemanfaatan terhadap orang yang tidak berdaya gitu, termasuk ODGJ. Makanya ini kita mau usut tuntas nih, dia udah mencemarkan nama baik saya di kampung itu. Jadi saya mau minta klarifikasi dia terkait yang sudah dia lakukan.
Dan kita ingatkan kembali bahwa dia bukan relawan atau tim dari Pratio Novianti ya guys. Ketika dia mengakulah dan lain-lain, saya nggak mau tahu. Yang jelas dia bukan tim dari kami. Jadi apapun yang dia lakukan sudah bukan dari kuasa kami lagi, gitu ya guys. Saya juga minta dia untuk take down foto dan video saya nggak mau ada urusan sama dia lagi. Jadi saya mau usut tuntas nih, saya mau temuin nih orang ini. Kemarin dia coba mau telepon saya, tapi saya nggak mau dengar klarifikasinya. Saya bilang ntar saya datengin, saya mau bawa pengacara, saya mau usut nih semuanya. Karena yang jelas dia udah bobo nama saya di kampung itu guys. Akhirnya dimaafkan sama keluarga ODGJ, mediasi dikarenakan ODGJ tersebut keluarganya minta bantuan sama saya. Mungkin daripada nggak ditolong kali ya. Padahal kalau saya nih ya mikir udah penjarain aja kayak gitu ya nggak. Nih bikin emosi juga karena apa ya, sosial ini kan sebenarnya berat ya. Berat dalam arti harus ketulusan dan benar-benar penuh tanggung jawab. Kok bisa dia nggak amanah kayak gini gitu. Saya sampai kesel ya guys sama dia. Dari kemarin saya chat marah-marah sama dia. Gitu, saya nggak bisa terima maaf dia gitu aja. Dia harus ada klarifikasi ya. Oke nih kita menuju ke rumahnya, kita udah ada alamatnya. Nah akunnya dia yang di Facebook dan Instagram sudah dinonaktifkan guys. Tapi nggak bisa gitu aja. Kalau saya mau saya usut tuntas biar menjadi efek jerah untuk orang-orang yang mengaku sebagai relawan atau tim Tenovi ya. Terus saya juga mau menginformasikan sama kalian bahwa atas nama tim Pratio Novianti tidak pernah meminta atau memungut biaya pada saat pengobatan. Jadi kita free, gratis, nggak ada biaya sama sekali ya guys. Jadi kalau misalnya ada oknum-oknum yang minta biaya untuk pengobatan, untuk makan dan lain-lain, itu jelas bukan dari tim kami ya. Karena ini juga kita sosial, otomatis pertanggungjawabannya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bahkan kita sering memberikan bantuan bulanan terhadap orang-orang yang kita bantu gitu ya. Yuk kita cari dulu si Ato Bolang ini ya. Ikutin terus guys. Oke guys, ini udah jam 5 sore ya. Udah jam 5 sore. Ini kita lagi pindah lokasi. Jadi alamatnya dia sudah pindah dan sekarang ada di desa yang satu lagi. Tadi perjalanan setengah jam lebih 40 menitan untuk ke lokasi kedua ini. Nah, sampai detik ini kita masih belum ketemu juga guys. Keberadaan si Ato Bolang ini di mana gitu. Nah, aku sedikit cerita ya. Jadi pertama kali aku ketemu sama Ato Bolang ini, kita menangani kasus ODGJ yang diperkaos oleh tetangganya, Ibu Badriah. Iya. Bariah ya? Bariah. Ibu Bariah. Nah, sekarang malah dia yang berusaha memperkaos ODGJ yang mau kita bantu. Jadi agak-agak juga dia. Nah, kemarin itu dia udah dibawa ke Polres, terus berakhir damai. Kenapa? Tau nggak? Karena alasannya keluarga si ODGJ ini biar dibantu gitu. Jadi si Ato ini menjanjikan ya damai, pokoknya kita minta damai, nanti Tenovi pasti bantu kok untuk penyembuhan. Akhirnya didamaikan gitu di Polres kemarin. Padahal kalau menurutku usut tuntas aja biar menjadi efek jerah gitu, walaupun belum ada terjadinya, tapi kan udah ada niatan ya. Niatan itu udah bisa dipidanakan, apalagi dia sudah mengakui perihal yang sudah dia lakukan gitu guys. Ini aku udah gemes banget mau nemuin dia. Nah kemarin juga dia sempat ada telepon aku karena aku lagi bantu orang kemarin dan nggak bisa break dulu, jadi nggak aku angkat teleponnya gitu.
Nah sekarang handphonenya sudah tidak aktif sama sekali guys. Jadi kita mau ke Pak RT untuk meminta mediasi sama dia nih. Bukan mediasi sih, lebih ke klarifikasi. Nah untuk kalian tahu bahwa si Ato Bolang itu bukan bagian dari tim Pratiwi Novianti. Mungkin dia halu mengada-ngada atau mungkin dia ODGJ. Kita juga nggak tahu lah nih gitu. Yang jelas kita harus meminta statement dari dia perihal apa yang dia sudah lakukan. Nah kayak gitu guys. Jadi makanya ini kita belum keburu ke rumah ODGJ yang mau kita bantu, Ade Devi namanya. Jadi kita harus nginep di sini dan jujur kita nggak bawa baju nih guys. Makanya kita minta tim kita dari Jakarta untuk merapat biar kita nggak bolak-balik. Besok masih ada case yang harus kita bantu 4 orang lagi guys gitu. Ya, jadi daripada kita bolak-balik mendingan kita stay di sini, besok kita selesaikan semua. Ya, yuk bismillah ikutin terus guys. Masya Allah guys, ini udah jam 5:30. Kita masih belum ketemu ya guys sama si Ato Bolang. Kita akan tetap terus cari dan minta penjelasan sama dia guys. Makanya ini sampai saya bela-belain saya nginep. Nah terus guys, ini saya mau cerita. Dia itu kan waktu pertemuan saya ke rumah ODGJ Bariah yang diperkosa sampai hamil sama tetangganya, itu kan dia pada saat di mobil di sebelah kan saya bawa Naila tuh. Dia tuh bilang, Teh Novi, saya minta jaket dong. Kalau jaket mah saya nggak masalah, semua orang bisa saya kasih jaket. Kalau misalnya ada yang kayak Teh Novi boleh nggak minta gift jaket, saya kasih kok guys gitu. Katanya dia untuk kalau mau bantu orang itu apa sih ya, supaya diakuin lah gitu ya, ada nama Teh Novi-nya. Terus saya mikir nggak apa-apa. Nah terus akhirnya saya minta kasih nomornya admin saya untuk pengiriman jaket, karena dia minta 5 apa 3 gitu. Nah ternyata nggak lama kemudian dia minta kemeja kayak gini katanya, biar bisa diakui sebagai tim Teh Novi. Lah nggak bisa lah, emang dia siapa? Siapapun ya guys boleh minta jaket, tapi nggak untuk atribut kita, karena ini identitas kita sebagai tim dan yayasan ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Event saya kenal dekat pun kalau emang dia bukan bagian dari Pratiwi Novianti, dalam arti bukan kerja sama saya atau relawan resmi Pratiwi Novianti, saya nggak akan berikan guys gitu. Jadi ternyata dia juga sering ngechat istri gimana ya, jadi dia sering ngechat orang-orang yang sudah punya suami gitu. Jadi dia ngechat perempuan ini banyak yang udah punya suami. Ini bukti chatnya guys. Nah itu dia. Jadi yang komen ini banyak juga di Facebook, tapi aku nggak ngikutin karena banyak yang nge-share kayak hati-hati sama ini karena udah rame di kampung ini. Jadi di kampung sana, kampungnya yang ODGJ yang aku bantu udah rame banget guys gitu terkait dia. Aku agak sangat disesalkan juga kenapa harus mediasi, kenapa nggak lanjut. Saya tetap bantu kok beneran ya. Kalau saya boleh minta sih lebih baik prosesnya dilanjut guys, supaya menjadi efek jerah, karena dia ada kelainan guys gitu, dan ngomongnya juga suka mesum-mesum gitu. Makanya nanti buktinya aku share ya sama kalian semua. Oke, yuk ikutin terus guys.
Oke guys, sekarang udah jam setengah 8 malam. Aku belum ketemu sama si Ato dan keburu malam juga, jadi aku prioritasin untuk kita melihat kondisi ODGJ dulu dan menanyakan terkait Ato sama keluarganya gitu. Nanti sekiranya emang udah siap ODGJ kita langsung bawa kalau kooperatif ya. Tapi kalau emang kondisinya belum siap dan tidak kooperatif, mungkin kita baru bawa besok pagi biar sekalian kita bawa ke rumah sakit, tapi tetap kita akan ubrah Ato untuk klarifikasinya. Gitu. Tadi saya hubungi temen ya, tapi belum ada respon, dan insya Allah besok akan ada orang yang mengantar kita ke rumah Ato dan juga PRT setempat gitu. Jadi orang terdekat juga satu desa sama si Ato ini. Itu ya guys, satu-satu kita selesain. Jadi kita lihat kondisi ODGJ atas nama Devi, umur 20 tahun. Ikutin terus guys. Oke, ini kondisinya malam banget ya guys, sepi banget di sini, udah pada tidur juga. Kalau di kampung biasanya maghrib udah tutup pintu. Nah, ini karena berhubung adegan dan kita harus selesaikan, jadi mohon maaf kita baru sampainya malam ya, karena situasi dan keadaan. Assalamualaikum. Iya, Allah Akbar. Iya Ibu, maaf. Iya. Oke. Boleh ngobrol di mana Bu? Iya, masuk. Iya, yuk. Aduh. Anaknya di mana? Jalan baru sudah. Oh, udah dicari Pak? Koyo katanya. Oh, beli sakit koyo. perut. Oh gitu. Oke. Ya udah ngobrol dulu ya. Oke, izin Bu, ini Mbaknya namanya siapa ya sakit? Devi Oktiani. Devi. Oh iya Mbak Devi. Nah ini katanya kenapa Bu? Awal mulanya kan sehat ya? Sehat, habis lulus sekolah aja. Lulus sekolah. SMA, Kenapa? SMA. Karena Ya. nggak dapat kerjaan. Ya mungkin, apa ya, di mana ya, habis kejadian habis lulus sekolah lah. Habis lulus sekolah langsung kayak gitu. Iya. Oke, nah kita skip dulu terkait sakitnya Devi. Kemarin ada atas nama Ato, katanya bilang dia mengaku relawan atas nama saya. Iya betul, dia bilang. Gimana ceritanya? Ini saya dapat info dari Indramayu ya, yang di Instagram. Salah satu jurnalis yang di Indramayu. Katanya si Ato mencoba. Waalaikumsalam. Iya, Pak RT, Bu. dia mencoba itu melecehkan, Mencoba melecehkan. terpergok apa sih namanya ya itu. Iya, gimana ceritanya Pak itu? Kan ini mana ya? Ini kan ada videonya, Iya. saya dikirimin. Kan si anaknya ini. Pak, mana Pak? Bapak sing ngurus. Ini kan saya dikirimin sama dia. Si anaknya ini kan di Uber ya, di video. Itu kan anaknya nggak mau, gitu. Ini ada videonya. Tuh, ini ada videonya semua, Bu. Tapi pada saat emang dia lagi mau video call, saya nggak bisa lagi bantu orang. Gitu kan, kalau kerja kita nggak bisa langsung angkat telepon gitu aja. Nah, terus tiba-tiba saya diinfoin sama jurnalis Indramayu, katanya dia udah di Polres. Karena pencobaan pemerkosaan. Katanya gitu. Boleh diceritain gimana kronologinya? Ada saya yang Lihat. Kejadian Bapak weru ya lagi kayak konon ku priwen awal mulane. Awal mulanya. Ya mau nginep di sini. iya. Siapanya? Itu si nama Ato-Ato tuh. Terus? Ya kasih nginep di sini. Oh, dikasih nginep. Enggak. Iya kan yang motornya kan Motornya tuh rusak Rusak, katanya. patah. tuh. Pokoknya rusak, patah. Dilas dulu. Masuk patah. Misalnya besok kan. Nginep. Tapi emang bener rusak? Bener Emang bener rusak. rusak. Oke, terus habis itu? Ya habis itu Iya, kan di bermalam, sini mau bermalam. nggak ada motor. Si dia pulang ke Bangong ngambil motor. Di sini nggak ada siapa-siapa. Terus pas datang ke pas sini. datang lagi gituan.
Ya dari sini tuh lagi gituan. Situ. Oh, Iya. tapi udah atau belum? Ya nggak tahu, udah belumnya mah. Cuman ya udah telanjang gitu. Oh, siapanya? Ya itunya si Atonya. Oh, kalau si ceweknya? Si ceweknya mah ya nggak tahu. Orang dipakein selimut. Pakai selimut. Oh, nggak ada orang sama sekali? Nggak ada, Nggak cuman ada di sini. bertiga sama saya. Terus itu Ato. Depi sama Ato. Terus habis itu, Setelah itu ya saya lapor ke bapaknya. Setelah itu saya ya lapor ke orang desa lah, ada kejadian seperti ini kan. Terus ya dia yang ngaku. Itu orang itu kasih. Gituin si Depi, iya. Terus kesini Ngaku kan, dia? iya. terus? Ya itulah ya namanya udah ke orang desa kan ya ngobel ke polsek kan. Ya kejadiannya cepat sih, kalau nggak cepat kan harus sendiri orang banyak warga kan. Iya, mau dibawa. ini masa ya? Iya, takutnya gerak cepat dibawa. Saya repot lagi kalau mau berat tangan Bu. Terus habis itu dia mengakui. Dia ngomongnya bilang gimana? Sudah melakukan? Belum. Belum megang. Cuman kagak pegang itunya doang. Gitu. Terus? Secara kasarnya pemanasan ya. Iya, benar. Punya dia padahal kan Belum ngelakuin saksi matanya kan adik saya pas buka gini kan udah itu kan. udah diituin. Tapi Ini belum sih belum ya. Tahu orang dari sini tuh kelihatan kan. ada saya di luar aja ngobrolnya kan, jangan di dalam. Kayaknya maksa ke dalam lagi. Kenapa nggak diusut tuntas, Pak? Kenapa nggak bikin laporan, lanjutin? Kenapa mediasi? Ya karena saya ya di mana ya kalau mau bikin laporan saya kan bingung. Ini Bu, Pak RT yang tuh. ini perempuannya kan tergantung suaminya. Boleh di sini, Pak? Ini kan saya kan bilangnya Pak Polisi kan harus izin dari suaminya kan begitu ya kan ya. Suami itu pasrah sama orang tuanya. Loh kan ya. Karena suaminya udah pasrah deh. Udah saya kembalikan ke orang tuanya deh kan gitu. Suami emang dia udah menikah? Udah. Baru seminggu ya. Ya itu udah menikah gitu loh. Iya. Udah dipasrahin tapi belum bisa. dicerai. Kan masih dalam proses dibilang gitu. Dia nggak mau dibilang- proses. Benar kalau nikah agama itu udah sah cerai, tapi kalau negara belum sah karena belum keluar dari akte cerai gitu. Nah, terus maksudnya gimana, Pak? Apa hubungannya dengan lapor polisi? Ya karena kan kejadian kita kan ada pelecehan gitu kan. Tapi kan polisi kan pihak yang berwajib itu suaminya kan gitu Suaminya laporannya. nggak mau laporan? Nggak mau.